Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Apriani, mahasiswa dari Universitas Terbuka, Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 053739872, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas 1 yang tersedia di e-learning UT untuk memenuhi tugas pada mata kuliah logika. Untuk soal pertama, tren pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam tren tersebut, sertakan juga contohnya. Untuk jawaban dari soal yang tadi, pertama, tren berdasarkan konotasi. Konotasi berkaitan dengan makna atau isi yang terkandung dalam tren tersebut. Tren ini dibagi menjadi 2, yaitu tren konkret dan tren abstrak. Tren konkret menunjuk kepada sesuatu yang nyata dan dapat dialami. Contohnya wanita cantik. Ini menggambarkan subjek nyata dengan sifat tertentu karena langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri. Selanjutnya ada tren abstrak. Tren abstrak menunjuk pada sifat atau konsep yang terpisah dari subjeknya. Contohnya kecantikan. Ini tidak menunjuk langsung ke objek fisik, tapi pada ide atau sifat, karena kecantikan adalah konsep yang tidak dapat disentuh atau diamati secara fisik. Kedua, ada tren berdasarkan denotasi. Denotasi merujuk pada cakupan atau jangkauan objek yang ditunjuk oleh tren. Tren berdasarkan denotasi dibagi menjadi 2, yaitu tren umum dan tren khusus. Tren umum menunjuk banyak objek, contohnya hewan, berarti mencakup semua hewan. Sedangkan tren khusus menunjuk satu atau sebagian kecil objek, contohnya singa. Dan yang ketiga ada tren berdasarkan predikamen. Predikamen menunjukkan cara keberadaan sesuatu. Tren ini dibagi dalam 2 kelompok utama, yaitu predikamen substansi dan predikamen aksidensial. Predikamen substansi menunjuk pada hal yang berdiri sendiri dan menjadi pokok, contohnya manusia. Selanjutnya predikamen aksidensial, yaitu menunjuk sifat atau keadaan yang melekat pada substansi, contohnya posisi dan ruang. Atau dengan contoh kalimat, Ahmad sedang duduk di kelas. Ahmad sebagai substansi, sedang duduk di kelas sebagai aksidensia atau posisi dan ruang. Selanjutnya soal kedua, yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logika falensi dan bagaimana agar terhindar dari logika fallacy. Untuk jawaban soal nomor 2, logika fallacy adalah bentuk kesalahan dalam penalaran yang tampaknya logis tetapi sebenarnya keliru dan mengarah pada kesimpulan yang salah. Fallacy biasanya muncul dalam debat, diskusi, atau tulisan argumentatif, baik sengaja maupun tidak disengaja. Contohnya false cause. Saya minum teh jahe, lalu flu saya sembuh. Berarti teh jahe menyembuhkan flu. Akan tetapi belum tentu. Bisa saja flu sembuh karena waktu atau faktor lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara terhindar dari logika fallacy? Yang pertama, pahami jenis-jenis fallacy-nya. Yang kedua, gunakan logika yang konsisten. Yang ketiga, evaluasi argumen secara kritis. Periksa apakah kesimpulan benar-benar didukung oleh premis. Yang keempat, latih berpikir kritis dan terbuka terhadap koreksi. Sadari bahwa kita juga bisa salah dan belajar dari diskusi yang sehat. Demikian jawaban saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.